Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya yang selalu bercerita tentang horor yang menurut saya itu horor ya guys ya. Kali ini kita gibahin terus ya, gibahin setan, terus daripada kita gibahin orang ya kan. Kalau gibahin orang pasti ada hukumnya gitu ya guys. Tapi kalau gibahin setan aku juga belum tahu nih. Kalau yang mau komen ya guys ya, bawahnya hukumnya apa? Kalau gibahin setan itu hukumnya apa gitu? Silakan tolong komen di bawah di kolom komentar ya guys ya. Kalau gibahin orang kan kita udah biasa. Oke guys, seperti biasa selalu aku doakan kalian yang terbaik, yang sehat selalu, dilimpahkan rezekinya yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kali ini aku akan bercerita tentang dimana aku suatu hari sedang menuju arah kota Cirebon. Pada saat itu guys, teman aku udah nunggu di sana dan kita dalam perjalanan gitu ya. Teman aku yang tinggal di Jakarta dan punya orang tuanya di Cirebon udah nunggu di sana karena kita udah janjian mau ke sana guys. Nah, sesampainya di sana guys, singkat cerita kami sampai dan itu nama kampungnya apa ya, Bakung gitu, Bakung Lor gitu ya namanya. Nah di sana bisa dikatakan masih apa namanya, lingkungannya orangnya itu masih berbudaya kayak orang Jawa ya. Memang di sana ada Jawa, ada Sunda bahasanya, tapi yang saya datangi itulah bahasa Jawa yang bahasanya ajak kayak mengkonon gitu guys ya. Sira durung mangan seperti itu guys. Jadi pada saat sampai di sana kita yang biasa guys, lucu-lucu gitu kan, dengar bahasa kayak gitu buat kita kocak-kocak aja gitu kan. Intinya sih tujuan kita ke sana itu cuman mau tahu yang namanya Kampung Surang guys gitu. Di situ ada kampung satu. Sebenarnya bukan kampung sih, kayak lebih tempat pemakaman, tapi dia di tengah sawah gitu teman-teman, di tengah sawah. Dan menurut cerita teman aku gitu kan, dia bilang katanya di situ horor gitu kan. Nah dan aku tuh setengah antara percaya dan enggak, karena menurut aku karena pemakaman memang betul kuburan itu horor, tapi kalau menurut aku sih, aku udah sering lewatin dan sering kejadian gitu ya, aku anggap biasa aja gitu guys. Tepat pada malam harinya sekitar jam 7 lah ya, abis maghrib. Oh enggak, abis Isa tuh temen aku udah siap-siap nih kita dengan yang bertiga gitu guys ya. Oke, kita jalan. Jadi dari rumah temen aku itu sampingnya kali gitu ya teman-teman. Dari situ kita udah lihat perkampungan itu. Bukan perkampungan ya, kalau perkampungan tuh kan ada penghuni, bukan ada penghuni, ada rumah ke rumah gitu, ada RT RW gitu atau warga, itu enggak gitu. Jadi itu satu kayak pulau gitu, kalau kata saya bilang pulau tempat gitu kan, tapi ada penunggunya, ibaratnya di sana ada kuncennya gitu guys ya. Dan kali ini aku baru coba berani yang namanya masuk tempat itu yang ada kuncen. Dan menurut kalian kuncen itu kan sesuatu yang horor gitu ya guys ya. Kalau tempat yang udah ada kuncennya itu menurut aku sih yang lebih apa namanya, lebih sangat menakutkan gitu guys ya, karena ada tempat yang dikeramatkan gitu kan ya. Nah terus udah kita berjalan gitu, dan itu sawah guys, pinggiran itu semuanya sawah. Kita jalan jaraknya itu jauh sekali ke arah yang kita tuju gitu. Pada saat kita jalan-jalan dari itu, yang di tempat itu ada pohon kelapa tinggi, pohon-pohon rimbun. Nah sampailah kita di sana gitu ya. Pada saat sampai di sana kita belum melihat yang namanya kuncen, belum ngelihat yang namanya apa namanya kepercayaan yang menunggu tempat itu gitu ya guys ya. Cuman saya lagi mikir nih kuncennya di mana gitu dan ininya di mana gitu ya guys. Nah pada saat kita lagi ngobrol-ngobrol gitu guys, datanglah nih si kuncen itu ya kan.
dia ngomong Jawa gitu, yang artinya mau pada ngapain kesini. Dan kebetulan itu guys malam Jumat dan sudah ada wewangi-wangian gitu kan. Menurut temen aku sih kalau malam Jumat ramai gitu ya, ada orang entah itu sinden, pedagang atau apa gitu ya guys yang datang ke sana. Dan betul juga gitu guys, ternyata dari kejauhan udah ada tuh orang yang datang bawa obor gitu. Dan ya saya sempet yang mikir, duh jangan-jangan kita dianggapnya nanti minta sesuatu gitu. Tapi ya bismillah, di hati kita sih nggak ada kayak gitu ya, di hati aku. Nah sebelum kumpul semua gitu, sebelum orang itu berdatangan banyak, saya nyempetin guys gitu sendiri, nyempetin melongok gitu ya ke dalam ruangan itu. Ternyata di dalam itu ada makam. Yang saya tahu ada Dewi Sri gitulah gitu, cuman saya lupa gitu, itu perempuan makamnya gitu. Ada 2 apa 1 gitu ya. Dan makam itu guys dikelambuin gitu loh, makam ada kelambunya dan ada kayak semacam dupa gitu kan. Yang saya cium sih aroma aroma kalau kata Rio Kiyoshi mah aroma horor gitu guys ya. Nah saat itu juga aku sempet yang dek, temen aku tuh aku tarik, lu lihat deh, ada kelambu. Yang pertama sama aku baru ke situ ya, kalau temen aku yang satu sih udah tahu gitu kondisi di situ, dia udah tahu karena dia kan dari kecil di situ gitu guys. Nah pada saat itu aku ngelihat ya aku ngelihat kelambu itu seperti goyang goyang gitu ya guys ya. Tapi aku mikirnya itu angin, karena kan di situ memang angin kencang gitu kan, angin dan bergoyang terus kelambu gitu. Nah pada saat aku nengok lagi, asap yang dupa itu guys udah bergeser gitu kan. Terus aku kayak gini, nggak mungkin, ya udah aku pergi nih keluar gitu guys. Nggak lama, seberapa menit kemudian, berapa menit, sekitar 30 menitan, itu orang udah berkumpul guys, berkumpul semua dari mana-mana, ada yang bawa obor, ada yang macam-macam, mereka duduk semua di situ. Dan aku tidak orang yang tidak ada di antara mereka yang duduk gitu ya guys ya. Aku lebih menjauh memperhatikan gitu seperti apa sih ritualnya gitu. Pada saat itu pas udah ritual itu ya, yang aku lihat sih khusyuk ya, ada kunciannya itu ada baca-baca berapa mantra gitu ya, yang saya juga nggak ngerti itu mantra buat apa gitu. Dan mereka masing-masing membawa semacam kayak kayak sesembahan gitu guys. Misalnya kayak bawa, dia entah bawa pisang, itu bawa singkong gitu yang setanduk atau apa kayak gitu ya guys ya. Tapi apa namanya, saya itu mikir gini, kita nggak bawa apa-apa ya. Terus dan jangan-jangan mereka jadi apa, si setannya itu atau jinnya itu tahu kita itu nggak bawa apa-apa gitu. Cuman kita mikirnya apa kita ntar kenapa-napa gitu. Ternyata udah acara-acara itu udah selesai, nggak terasa gitu ya guys ya, udah jam 9:30 gitu. Dan alhamdulillahnya kita nggak ngalamin apa-apa gitu ya guys. Pas mau pulang, mereka udah pulang, kita juga pulang gitu seperti biasa lewat sawah. Pada saat lewat sawah itu pas persis di pertengahan. Kalian tahu nggak sih sawah jalanannya kayak apa? Cuman setapak loh, kayak gitu kan. Nah sawah orang itu yang lagi ibaratnya sedang tumbuh-tumbuh ya, belum kuning maksudnya, lagi sedang hijau-hijau gitu ya guys ya. Nah pada saat kita jalan itu, si temen aku tuh nyolek aku, katanya gitu, kok di sebelah sana kayak terang-terang gitu ya. Terus aku bilang, iya ya, tapi warnanya kayak merah gitu ya guys ya. Terus aku nengok, pas aku lihat itu seperti, pertama kecil ya guys ya. Pertama kecil, aku juga itu baru yang ngerasain yang namanya ngelihat bola api gitu. Kalau kata orang situ tuh apa sih namanya, Brahmaspati, Abanaspati, apa-apalah gitulah kalau orang Jawa bilang. Pada saat itu dia kecil gitu ya, kecil, dan kita tuh udah jalan udah mulai cepet gitu guys. Pada saat dia mulai membesar,
membesar, api itu kecil membesar, dan ya bener-bener yang kayak bola gitu guys. Pas kayak bola, terus temen aku yang orang asli situ ya takut karena kan dia lebih tahu gitu ya apa itu gitu. Nah ada gitu, ayo kita cepet yuk pulang-pulang kata dia gitu kan. Nah pada saat kita jalan, yang namanya kalau orang Jawa bilang itu orang Sunda apa orang Jawa, galengan tuh jalan yang di sawah itu kecil gitu. Kita lari-lari dan kita sering banget teman aku dan temen aku tuh jatuh bangun guys, sampai blok-blokan gitu ya, namanya ke sawah gitu, lari kecebur gitu, lari lagi kecebur, namanya jalan setapak gitu kan. Nah pada saat itu si bolanya itu tuh kayak berjalan terbang gitu guys. Memang sih dari jarak kita sih masih agak jauh gitu ya, tapi dia ngejar guys, dia ngejar gitu kan. Pas ngejar gitu kita lari sekenceng-kencengnya gitu guys. Nah pada saat dia udah mau deket, kita ketemu jembatan gitu. Nah pas ketemu jembatan itu baru kita nyebrang, dan temen saya ini kecebur guys, kecebur di kali gitu. Kalinya itu kecil, kita sebelum ke sawah itu kan nyebrang jembatan dan dia kecebur guys. Pada saat kecebur itu kita tuh nggak tahu gitu, kita nggak tahu temen kita udah kecebur. Pas kita udah sampai duduk gitu, kita kayak kehilangan sesuatu. Dia kecebur juga diem aja gitu, bangun sendiri, nggak yang teriak tolong gitu, enggak guys. Dia dengan santainya gitu, udah jauh dari arena bola api ini gitu kan. Dia jalan, loh kita teman kita kemana? Pas kita lihat, oh dia udah basah guys, udah kecebur. Ternyata dia kecebur guys, dan dia nggak ngomong apa-apa dan nggak teriak minta tolong gitu. Jadi kita tuh sambil mikir itu apa ya, dan temen aku bilang itu bola api namanya, kalau ngejar kena kita kebakar katanya gitu. Terus temen aku bilang untung kita lari ya. Iya juga sih gitu. Jadi aku tuh bilang oh kayak gini sih suasananya ya. Temen aku nanya apa sih yang lo dapet? Yang gue dapet ya itu serem gitu, dan gue tuh ngelihat tadi itu di dalam kelambunya goyang-goyang gitu, sedangkan gue nggak di situ lagi yang angin sih, cuman anginnya tuh nggak yang keras gitu, dia kayak ditarik-tarik gitu kelambunya gitu. Tapi yang gue penasaran itu di dalam itu sebenarnya cewek apa cowok sih? Cewek kata dia gitu. Oh gitu. Nah pas udah gitu udah malam gitu, ibunya nanya dari mana, dari situ gitu, main-main. Pada saat malam itu tidur aku masih yang mikirin, tapi ke dalam mimpi itu aku tidur masuk guys di dalam mimpi gitu ya. Aku sampai terbawa mimpi, dan mimpinya itu guys aku bener-bener ngelihat yang perempuan yang ada di makam itu, cuman karena diem aja, tapi saya nggak nanya gitu, cuman dia kayak diem, kayak senyum gitu ya. Ya udahlah, akhirnya kan aku kebangun, aku cerita ke temen aku, dan siangnya aku ingin pamit gitu guys buat pulang ke Jakarta lagi. Ya seperti itu guys cerita hari ini guys ya, semoga bisa menghibur kalian semua ya. Kalau untuk saat ini aku gibah-gibahin setan ya wajar ya guys ya, karena aku belum tahu hukumnya. Tapi kalau aku tahu hukumnya mungkin agak ngeri-ngeri sedap ya guys ya. Tapi kalau gibahin orang kan udah tahu hukumnya ya. Kalian yang tahu hukumnya ngegibahin setan itu seperti apa, komentar guys di kolom bawah ini, kolom komentar. Oke, terima kasih, thank you for watching. Salam sehat selalu, sejahtera selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bye.